Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di Nitno Channel, tempatnya berbagi tutorial dan informasi. Di video kali ini, saya akan berbagi informasi untuk tata cara pendaftaran uji kompetensi Retaker periode kedua. Nah, sebelumnya saya sudah pernah bahas untuk periode 1, mungkin biar lebih refresh lagi, kita simak lagi penjelasan dari Pak Agus Budiono, Eskom, yaitu anggota Timnas Pelaksana Ukomnas khusus Reteker DPP PPNI. Jadi kita refresh kembali bagaimana cara melakukan pendaftaran pada sistem aplikasi Ukomnas khusus Reteker periode 2 perawat vokasi dan nurse. Bapak dan Ibu, saya pada kesempatan sore ini akan menyampaikan terkait dengan panduan Ukomnas khusus Reteker periode kedua. Mungkin bagi teman-teman yang sudah mengikuti Ukom Reteker periode 1 tidak lulus dan lain sebagainya, itu mungkin sudah familiar dengan aplikasi ini. Namun bagi rekan-rekan yang memang baru mengikuti di periode kedua ini, kami ingin menjelaskan step by step cara penggunaan dari sisi aplikasi Ukom khusus Reteker di periode kedua ini. Secara prinsip sebagian besar ini hampir sama aplikasi periode pertama, namun memang ada sedikit periode pertama. Nah, nanti hal-hal yang sudah kami update nanti akan kami sampaikan, dan ini perlu benar-benar dicermati oleh teman-teman calon peserta Ukom khusus Reteker ini. Baik, jadi Ukom khusus Reteker ini dilaksanakan secara online melalui aplikasi komputer based test atau CBT, di mana setiap peserta akan dinilai kemampuannya dan kompetensinya dengan menjawab soal yang telah disusun bersama oleh OP, kemudian AIB, dan HPTWK. Soal-soal Ukom online dikerjakan secara serentak bersamaan di tempat peserta masing-masing sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Tentunya tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Irna. Kemudian sebelum menghadapi Ukom, peserta menjalani persiapan dengan pembelajaran melalui modul dan latihan soal atau soal ketuntasan modul. Jadi ini yang membedakan pelaksanaan Ukom reguler dengan Ukom khusus Reteker. Di Ukom khusus Reteker ini sebelum peserta mengikuti kegiatan Ukom memang diminta untuk menyelesaikan atau melakukan pembelajaran modul dan menyelesaikan latihan ketuntasan modul. Nah, soal ketuntasan modul ini baik vokasi maupun nurse ini memang pembelajaran itu inline ya. Jadi dari modul pertama sampai ke modul ke-8 untuk yang vokasi dan 9 untuk yang nurse ini harus berurutan, artinya tidak bisa memilih secara acak. Jadi nanti akan saya sampaikan dari sisi aplikasi. Nah, ini tentunya harapannya dengan proses melalui pembelajaran modul ini, sehingga ini benar-benar dapat membantu teman-teman peserta saat nanti mengikuti Ukom. Ya, tentunya dengan pembelajaran modul ini sedikit merefresh teman-teman, sehingga nanti saat pengerjaan soal-soal modul ini benar-benar sangat membantu teman-teman sehingga nilainya bisa maksimal. Nah, baik, ini saya akan coba kembali menjelaskan terkait dengan alur pelaksanaan Ukom Reteker khusus perawat. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Irna ya sekilas terkait dengan alur pelaksanaan. Jadi tahapan pelaksanaan mengikuti Ukom khusus Reteker khusus perawat ini ada 12 tahapan Bapak dan Ibu. Yang pertama yaitu peserta harus mempersiapkan dokumen-dokumen saat melakukan pendaftaran. Di antaranya yang pertama adalah foto ukuran 4x6 yang perlu disiapkan dalam bentuk soft copy, kemudian KTP, ijazah, dan transkrip nilai. Mohon dipastikan bahwa masing-masing dokumen ukuran filenya itu maksimal 300 kilobyte. Jika ukuran file tersebut melebihi kapasitas tersebut, ini akan
sangat, apa, eee, saat mengupload itu akan sangat mengganggu karena memang kita sudah memberikan ketentuan maksimal yang diupload adalah 300 kilobyte. Ketika ini melebihi dari kapasitas tersebut, takutnya nanti akan menjadi kendala sehingga tidak berhasil diupload. Jadi mohon dipastikan bahwa, dokumen yang perlu dipersiapkan ini adalah, dokumen yang, memang ukurannya sudah dipersiapkan tidak melebihi dari 300, kilobyte dan dokumen tersebut ini berupa image, itu bisa JPEG maupun PNG. Kemudian setelah dokumennya dipersiapkan, di tahap kedua peserta, bisa melakukan pendaftaran ya di alamat URL learning.bpni-ina.org. Nah, nanti di situ Bapak Ibu sekalian bisa masuk ke halaman websitenya, kemudian di situ ada beberapa menu, kemudian bisa klik menu, pendaftaran. Setelah itu silahkan mengisi form pendaftaran ya sesuai, yang sudah disiapkan dari sisi aplikasi dan di situ, ada info konsen bahwa, teman-teman peserta harus memasukkan data yang benar ya, harus memasukkan daftar yang benar. Nah, ini kami ulangi bahwa data yang dimasukkan saat melakukan pendaftaran adalah data yang benar. Apabila datanya ada dipalsukan, ketika nanti, teman-teman, lulus maka, panitia wajib panitia boleh menggugurkan karena di situ sudah diinformasikan bahwa di situ ada inform consent yang intinya bahwa data yang dimasukkan adalah data yang benar. Kemudian setelah mengisi form, pendaftaran, setelah mengisi form pendaftaran maka, tahap selanjutnya yang ketiga yaitu, peserta akan mendapatkan, email verifikasi pendaftaran. Jadi setelah melakukan pendaftaran, silahkan cek email. Nah, di sini, mohon dipastikan, Bapak dan Ibu atau rekan-rekan sejawat bahwa email yang digunakan adalah, menggunakan yang email aktif dan kami sangat merekomendasikan, nah ini menjadi catatan, mohon diperhatikan bahwa kami sangat merekomendasikan email yang digunakan adalah Gmail, ya. Email yang digunakan adalah Gmail karena berdasarkan pengalaman kami untuk yang menggunakan email Yahoo itu, sangat, banyak yang mengalami kendala emailnya tidak terkirim. Jadi kami sangat merekomendasikan, teman-teman rekan-rekan sejawat saat melakukan pendaftaran menggunakan, Gmail. Apabila belum memiliki Gmail, silahkan membuat akun terlebih dahulu karena di sini waktu pendaftarannya tadi sesuai jadwal yang disampaikan Ibu Irna cukup panjang, jadi mohon dipersiapkan dan mohon disampaikan kepada rekan-rekan sejawat yang mungkin tidak bisa, mengikuti acara kegiatan sore ini, mohon disampaikan bahwa email yang digunakan adalah, Gmail ya. Kami sangat merekomendasikan Gmail. Kemudian setelah, peserta melakukan verifikasi pendaftaran, kemudian tahap keempat yaitu melakukan pembayaran. Jadi begitu teman-teman sudah, mendapatkan email verifikasi itu dianggap eligible, kemudian peserta, bisa melakukan pembayaran ya, nanti di situ ada tahapan untuk meng-create billing pembayarannya, ada 4 bank, ada Bank Mandiri, BNI, Bank Artagraha, dan CIMB Niaga. Setelah meng-create billing pendaftaran, maka calon peserta bisa, melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, maka tahap kelima, panitia akan melakukan verifikasi data calon peserta. Nah, setelah diverifikasi, kemudian, peserta ketika waktu pembukaan atau jadwal modulnya sudah sesuai dengan jadwal ya, misalnya tanggal tertentu, maka si peserta bisa login ke dalam sistem sebagai peserta dan mulai mengerjakan modul. Jadi untuk mengerjakan modul ini, tentunya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh panitia. Jadi tidak semerta-merta ketika sudah melakukan pembayaran, kemudian, teman-teman, peserta nanti langsung bisa mengerjakan modul. Jadi, pembelajaran modul ini tentunya dibuka sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Setelah login sebagai peserta, mengerjakan, belajar modul, kemudian, calon peserta bisa, melakukan latihan soal modul atau ketuntasan modul. Silahkan kerjakan soal ketuntasan modulnya,
apabila dinyatakan tidak lulus ya, tidak memenuhi syarat kelulusan untuk latihan soal modulnya, teman-teman peserta bisa mencoba kembali ya, bisa mencoba kembali sampai memenuhi, nilai standar, kelulusan untuk latihan soal modul. Kemudian setelah, menyelesaikan semua, modul ya, kemudian, peserta nanti akan diminta untuk melakukan konfirmasi, mengikuti UKOM ya di tahap 9. Jadi di situ setelah, eee, sudah menyelesaikan semua modul ya, kalau vokasi itu ada 8 modul, kalau nurse itu ada 9 modul. Jadi tahap selanjutnya yaitu melakukan konfirmasi mengikuti UKOM. Nah, tombol konfirmasi mengikuti UKOM ini akan aktif ketika memang, teman-teman peserta sudah menyelesaikan ketuntasan modul ya, dari modul 1 sampai 8 atau dari 1 sampai modul 9. Nah, baru mengikuti konfirmasi UKOM. Kemudian, peserta akan mendapatkan akun ya, akan mendapatkan akun setelah mengikuti konfirmasi, melakukan konfirmasi UKOM, maka peserta akan mendapatkan email, akun untuk UKOM-nya nanti. Setelah itu tahap ke-11, peserta, bisa memilih TUK ya, dan mencetak kartu ujian. Jadi teman-teman peserta ketika sudah menyelesaikan modul, kemudian melakukan konfirmasi UKOM, kemudian tahap selanjutnya yaitu memilih TUK atau TUK dan cetak kartu ujian. Nah, setelah itu tahap terakhir yaitu mengikuti ujian, yang akan dijadwalkan oleh panitia. Nah, di sini akan, kami jelaskan proses, pendaftarannya ya. Di sini ada alur pendaftaran untuk Komputer Taker. Yang pertama teman-teman peserta bisa membuka, browser atau Google Chrome ya atau sejenisnya, bisa mengetikkan alamat URL-nya di e-learning.ppni-ina.org, kemudian nanti di sisi kanan atas ya, pojok kanan atas itu ada klik tombol daftar, silakan klik tombol daftar seperti gambar, berikut ya, klik tombol daftar maka nanti akan muncul, eee formulir pendaftaran ya. Yang pertama yaitu bagian cek status kepesertaan. Jadi, Bapak Ibu sekalian, atau teman-teman sejawat, saat, melakukan pengecekan status kepesertaan ini mohon datanya benar-benar dipastikan bahwa datanya itu benar, ya. Jadi tahap pertama masukkan email pendaftaran, kemudian nomor KTP, pilih jenjang pendidikan, kemudian nama institusi pendidikan, kemudian program studinya ya, program studinya, kemudian tahun lulus, dan nomor induk mahasiswa. Mohon dipastikan bahwa nomor mahasiswa ini, benar dan sesuai dengan di rol PDDikti. Jadi, saat proses pengecekan data ini, ketika data teman-teman ini tidak terdaftar di rol PDDikti atau tidak ditemukan di PDDikti, tidak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Jadi tidak ada pendaftaran secara manual. Tetapi bahwa, teman-teman ketika datanya tidak ditemukan, itu secara otomatis tidak bisa, melanjutkan ke tahap selanjutnya, ya. Eee, nah, bagaimana ketika data tersebut tidak ditemukan di rol PDDikti? Mohon teman-teman yang datanya tidak ditemukan bisa menghubungi institusi pendidikan dan prodinya. Mohon dipastikan bahwa datanya, NIM-nya yang tertuang di PDDikti itu, di rol PDDikti itu harus sesuai nanti saat pengecekan data ini. Ya, ketika NIM-nya tidak sesuai, maka nanti tidak akan ditemukan. Kadang-kadang di ijazah ada misalnya ya, ini sebagai pengalaman di periode pertama, di ijazah itu penulisan NIM-nya menggunakan titik ya, menggunakan titik. Ternyata yang terdaftar di rol PDDikti tidak menggunakan titik. Jadi mohon dipastikan bahwa, NIM-nya ini sesuai dengan yang berada di rol PDDikti ya. Mohon ketika tidak ditemukan bisa menghubungi, prodinya. Jadi, ada beberapa juga kasus di periode pertama ada kesalahan data di rol PDDiktinya, sehingga datanya tidak ditemukan ya. Kemudian, dan mohon dicermati ya, ini berdasarkan kasus pertama juga bahwa penulisan NIM-nya ini mohon benar-benar dicermati. Banyak sekali kasus di periode pertama ketika teman-teman menginputkan nomor NIM-nya tidak sesuai, misalnya harusnya PO123. Nah, ternyata teman-teman peserta ini menginputkannya
Pak Agus, suaranya hilang. Halo Pak Agus. Halo Pak Agus. Agus. Ya, mudah-mudahan nggak sulit masuknya nih Pak Agus nih. Masih ada Bu, masih ada di ruang Zoom. Oh, masih ada di ruang Zoom. Eh, Ibu, mohon maaf Pak Agus sepertinya keluar dari ruang Zoom Bu. Aduh, kalau keluar berat masuknya nih. Atau mungkin kita buka di sesi diskusi dulu, Bu. Diskusi Ya. dulu Bu Irna, ini pertanyaan sudah banyak sekali dan ditujukannya ke Ibu Irna. Ya. Yang pertama, ini mungkin kita yang raise hand dulu ya. Ya, boleh Bu. Yang raise hand dulu mungkin saya akan panggil. Ini Bu, Pak Agus Bu. Udah join lagi Pak Agusnya Bu. Enggak. Silakan Pak Agus. Halo Pak Agus. Ya, iya Ibu, ya. Silakan. Agus, jangan terlempar susah masuknya. Ya, mudah-mudahan aman. Di sini hujan. Amin. Mudah-mudahan koneksinya cukup bagus. Ya, jadi kami lanjutkan ya Bapak Ibu sekalian. Setelah Bapak Ibu sekalian atau rekan-rekan sejawat mengisi formulir cek status kepesertaan ini, di bagian bawah ini ada info konsep yang menyatakan bahwa data yang benar, sebenarnya data yang gitu ya. Kemudian setelah di checklist baru nanti tombol cek status ini baru aktif ya. Kemudian diklik cek status. Apabila data Bapak Ibu sekalian tidak ditemukan di role PDDikti, nanti ada notifikasi kurang lebih seperti ini. Bagi peserta yang data peserta tidak ditemukan di role PDDikti tidak dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya. Sistem akan memberikan notifikasi seperti gambar di samping ya. Nah, nanti kurang lebih seperti ini, data tidak ditemukan di PDDikti, di Kemendikbud, pastikan NIM dan nama perguruan tinggi Anda sudah benar. Silahkan cek status di https pddikti.kemendikbud.go.id atau hubungi perguruan tinggi Anda untuk klarifikasi pelaporan di PDDikti. Jadi itu tadi yang saya sampaikan, mohon dipastikan bahwa datanya terdaftar di role PDDikti. Kalau tidak terdaftar, silahkan dikonfirmasi ke institusi pendidikannya di bagian program studi, atau teman-teman bisa untuk memastikan datanya silahkan dicek di https pddikti.kemendikbud.go.id. Nanti silahkan dicek datanya terlebih dahulu. Tetapi ketika datanya ditemukan, maka sistem akan mengarahkan ke form berikutnya, yaitu bagian identitas diri. Di situ teman-teman akan diminta untuk memasukkan nama, ini secara otomatis ditarik dari PDDikti ya. Jadi namanya ini otomatis terisi, kemudian tempat lahir terisi, kemudian tanggal lahir ini secara otomatis terisi. Kemudian pilih status jenis kelaminnya, upload foto diri ya, foto dirinya. Tadi ukuran 4x6, maksimalnya ukuran maksimalnya 300 KB, jenisnya image, bisa JPG dan PNG. Kemudian lanjutkan dengan pengisi alamat, kemudian provinsi, kabupaten dan kota, kecamatan, kelurahan, ya. Kemudian di sini kode pos, kemudian silahkan upload KTP-nya, ya. Silahkan upload KTP-nya. Setelah form identitas diri ini diisi dengan lengkap, maka teman-teman atau rekan-rekan sejawat bisa klik tombol selanjutnya, ya, tombol selanjutnya. Kemudian akan dilanjutkan di form berikutnya, yaitu terkait dengan institusi pendidikan. Nah, di institusi pendidikan ini nama perguruan tingginya secara otomatis ya, ini akan terisi sesuai dengan data saat pengecekan data di form pertama. Kemudian program studinya juga akan
terisi, kemudian di sini ada NIM, ada ada IPK-nya, kemudian berapa kali mengikuti UKOM ya. Di sini sebagian besar sudah terisi semua. Kemudian rekan-rekan sejawat tinggal mengupload ijazah dan transkrip nilai. Nah, di sini juga harus dipastikan bahwa ijazah yang akan diupload dan transkrip nilai yang akan diupload masing-masing ukurannya tidak boleh lebih dari 300 kilobyte. Ini jenisnya bisa JPEG maupun PNG. Nah, kemudian setelah diupload, silahkan klik tombol selanjutnya. Kemudian akan diarahkan ke form selanjutnya, yaitu terkait dengan alamat kerja. Di form alamat kerja ini datanya sifatnya opsional, tidak wajib diisi, kecuali di sini ya, bagian jawaban matematika sederhana ini captchanya harus diisi. Ya, tapi kalau bagi teman-teman yang belum bekerja, ya, alamat kerja ini tidak wajib diisi. Tapi bagi teman-teman yang memang sudah bekerja, mohon diisi. Kemudian di bagian paling bawah ini captchanya ini wajib diisi ya, untuk pertanyaan sederhana. Kemudian klik tombol register. Setelah klik tombol register, silahkan rekan-rekan sejawat melakukan pengecekan ya berkala di emailnya ya. Jadi setelah berhasil register, maka rekan-rekan akan mendapatkan email dari aplikasi e-learning PPNI ini ya. Di sini di emailnya itu akan tertera kode verifikasi. Jadi teman-teman bisa melakukan verifikasi ya ke sistem dengan memasukkan kode verifikasi atau mengeklik link di atasnya ya. Nah, setelah itu silahkan memasukkan kode verifikasinya, kemudian klik tombol kirim. Nah, tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa usahakan bahwa email yang digunakan adalah email Gmail ya. Jadi berdasarkan pengalaman kami, hampir rata-rata yang menggunakan Gmail tidak ada kendala. Tapi kalau menggunakan Yahoo itu sangat banyak sekali yang banyak sekali teman-teman yang tidak menerima notifikasi email dari aplikasi e-learning. Jadi mohon nanti dicek di inbox maupun di spam. Kalau di inboxnya tidak masuk, silakan dicek di spam. Kemudian setelah dimasukkan verifikasi emailnya, klik tombol kirim, maka nanti teman-teman bisa login ya, menggunakan email pendaftaran, kemudian masukkan password yang di-create ya. Silahkan menggunakan password yang di-create saat melakukan pendaftaran. Kemudian silahkan klik tombol login. Setelah login, teman-teman peserta akan diminta untuk melakukan pembayaran ya. Untuk melakukan pembayaran, nah langkah untuk melakukan pembayaran, teman-teman harus meng-create billing pembayaran dengan cara klik tombol lakukan pembayaran ya. Jumlah pembayarannya itu 150 untuk pendaftaran. Nah, ini 5.000 untuk biaya administrasi pembayarannya ya, karena memang dari pihak payment gateway-nya itu ada biaya administrasi yang juga ditanggung oleh teman-teman. Jadi untuk biaya pendaftaran itu 150.000, kemudian yang 5.000 itu adalah biaya administrasi dari payment gateway-nya. Kemudian klik tombol lakukan pembayaran. Kemudian setelah diklik tombol lakukan pembayaran, di sini teman-teman bisa memilih salah satu channel dari bank pembayarannya, bisa menggunakan BNI, Mandiri, Bank Arta atau CIMB Niaga. Ya, tentunya kalau teman-teman memiliki ATM BNI ya harus menggunakan BNI biar tidak dikenakan biaya administrasi. Kalau adanya Bank Mandiri ya silahkan menggunakan Bank Mandiri. Kemudian pilih salah satu dari channel tersebut, kemudian klik tombol lakukan pembayaran, maka nanti akan tampil kurang lebih seperti ini informasi nomor VE pembayarannya. Ya, di sini ada nomor VE pembayarannya. Kemudian di sisi paling kanan ini ada tata cara pembayaran pendaftaran ya. Kemudian ini ada simulasi untuk melakukan pembayaran apabila teman-teman menggunakan mobile banking Bank Mandiri ya. Di sini bisa klik pilih menu pembayaran, kemudian yang kedua pilih multi payment, kemudian klik pilih buat pembayaran baru, kemudian silahkan cari penyedia jasa pembayaran yaitu IPayMu. Kemudian setelah ketemu, diklik saja IPayMu-nya, kemudian masukkan nomor VE-nya,
kemudian masukkan nama, kemudian jumlah nominalnya ya. Setelah itu aplikasi akan minta untuk memasukkan MPIN mandirinya yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian nanti akan diberikan notifikasi apabila sudah sukses pembayarannya. Nah, nanti secara otomatis status pembayaran rekan-rekan sejawat ini akan terupdate dari aplikasi. Jadi setelah melakukan pembayaran itu statusnya akan terupdate di aplikasi. Jadi tidak perlu lagi memberikan bukti pembayarannya kepada teman-teman helpdesk. Namun mohon bukti bayar tetap disimpan ya. Barangkali callback dari payment gateway-nya gagal sehingga teman-teman bisa melakukan konfirmasi kepada teman-teman helpdesk bahwa sudah melakukan pembayaran. Jadi sewaktu dibutuhkan teman-teman masih menyimpan bukti pembayaran. Kemudian berikutnya adalah contoh pembayaran menggunakan atau melalui ATM Bank BNI. Ya, jadi apabila teman-teman melakukan pembayarannya menggunakan ATM, itu bisa menggunakan fasilitas menu transfer ya, kemudian menu transfer, kemudian pilih ke rekening tabungan. Ini saya ambil contoh beda bank ya. Jadi bagi teman-teman yang memang melakukan pembayarannya beda bank, misalnya karena di sini tidak ada bank BRI ya, mungkin teman-teman banyak yang menggunakan bank BRI karena di sini memang tidak ada pilihan menggunakan bank BNI saat memilih membuat virtual account-nya. Jadi ini saya ambil contoh pembayaran yang memang menggunakan beda bank. Tapi ini memang yang saya ambil contoh adalah menu dari Bank BNI. Jadi bisa klik menu transfer, kemudian pilih rekening tabungan, kemudian ke rekening bank lain, ya. Kemudian secara seperti biasa, ya, masukkan kode bank, ya, kode bank yang akan dituju, kemudian baru memasukkan virtual account yang sudah di-generate oleh teman-teman sekalian tadi, ya. Jadi masukkan kode banknya, kemudian diikuti dengan nomor virtual account, kemudian akan diminta jumlah nominalnya harus sesuai, yaitu 150.000, ya, 150.000, kemudian tekan bagian jika benar, kemudian masukkan nomor referensi. Ya, ini bisa memasukkan nomor referensinya menggunakan nomor virtual account yang berhasil di-create tadi. Kemudian klik tombol jika benar. Kemudian setelah memasukkan nomor referensi, maka di sini ada inquiry dari pembayaran Bapak Ibu, mohon dipastikan bahwa jumlahnya benar, kemudian nomor virtual account-nya juga benar. Apabila sudah benar semua, Bapak dan Ibu atau rekan-rekan sejawat bisa tekan tombol bagian tekan jika iya. Ya, jika iya ini artinya jika sudah benar semua bisa ditekan bagian tombol tekan jika iya, kemudian nanti ATM akan mengeluarkan bukti pembayarannya. Nah, itu tadi cara pembayarannya, dan ini adalah tahapannya ya. Nanti setelah melakukan pembayaran, kemudian nanti akan ada verifikasi data peserta, kemudian setelah diverifikasi, maka teman-teman peserta ini bisa login untuk mulai mengerjakan modul. Nah, itu tadi langkah-langkahnya. Kemudian, nah ini tidak kalah pentingnya, mohon benar-benar dicermati ya. Jadi teman-teman ketika mengalami kendala saat melakukan pendaftaran ataupun pengerjaan modul ya, jadi mohon dipelajari terlebih dahulu. Di sini ada fasilitas FAQ. Jadi di sini memang kami sudah menyiapkan FAQ atau cara-cara solusi bagi teman-teman yang mengalami kendala ya. Di sini yang sering dialami. Di sini tata caranya semua sudah dimuat di FAQ. Jadi teman-teman bisa pelajari terlebih dahulu di FAQ. Jadi ketika ada kendala ya, baik itu bagaimana cara melakukan pendaftaran, bagaimana jika saya tidak terdaftar di PDDT, bagaimana saya cara memverifikasi email, bagaimana cara login, bagaimana jika saya lupa password, di sini sudah ada ya. Jadi teman-teman bisa pelajari di menu FAQ ya. Jadi biar meringankan juga teman-teman helpdesk, karena teman-teman helpdesk ini kan meng-hire banyak sekali peserta ya. Jadi jangan apa-apa sedikit ke helpdesk, apa-apa sedikit ke helpdesk, tetapi teman-teman bisa pelajari terlebih dahulu permasalahannya, itu mohon dicari nanti di FAQ-nya ya. Oke.
Kemudian setelah tadi alur pendaftaran, berikutnya adalah alur pembelajaran modul. Nah, ini langkahnya hampir sama, silahkan buka browser atau Google Chrome atau sejenisnya, kemudian silahkan klik tombol learning.ppni.org ya, learning.ppni-ina.org, kemudian klik tombol login pada sisi kanan atas, kemudian silahkan masukkan email dan password yang sudah di-generate saat melakukan pendaftaran, kemudian klik tombol login. Klik tombol login, maka nanti akan muncul masuk ke halaman petunjuk teknis modul pembelajaran, kurang lebih seperti ini ya. Di sini nanti ada info konsennya, petunjuk teknisnya di checklist, kemudian klik tombol lanjutkan ya. Tombol lanjutkan baru nanti akan diarahkan ke modul pembelajaran. Kurang lebih nanti modul pembelajarannya seperti ini. Kalau vokasi ada 9 modul, tetapi kalau NES ada kalau vokasi ada 8 modul, kalau NES ada 9 modul. Nah, ini baru rutan ya. Jadi di sini kalau kita lihat dari KMB ke anak, baru ke maternitas, jiwa, keluarga, gerontik, manajemen, KGD dan komunitas. Nah, ini berurutan, jadi tidak boleh secara acak, tetapi KMB harus diselesaikan dulu sampai ketuntasan modulnya ini lulus, baru nanti pindah ke anak. Anak sudah lulus untuk soal latihan modulnya, baru nanti ke maternitas dan selanjutnya. Jadi tidak boleh acak, ini secara otomatis berurutan. Nah, untuk melakukan pembelajaran modul, teman-teman bisa mulai mendownload modul ya. Itu materinya di bagian paling bawah, di bawah navigasi menu ya. Di sini modul pembelajaran, di sini bisa ada beberapa modul yang bisa dipelajari. Langkahnya teman-teman bisa download terlebih dahulu di sini ya. Di bagian kolom download silahkan diklik, maka nanti teman-teman bisa belajar dipelajari dulu modulnya sampai selesai, materi-materinya dipelajari, kemudian baru mulai latihan soal ya, pembelajaran modulnya. Jadi dipelajari, di-download dulu, dipelajari, baru klik mulai latihan soal. Jadi biar teman-teman tidak berulang-ulang melakukan latihan soal ya, tapi kalau sudah dipelajari insya Allah sekali bisa langsung lulus ya. Jadi untuk memulai latihan soal, teman-teman bisa klik bagian mulai latihan soal. Ini diklik tombolnya, kemudian nanti ini contohnya ya, contoh ketika modulnya di-download kurang lebih seperti ini, jadi dalam bentuk PDF bisa dipelajari. Nah, untuk memulai ujian, klik tombol mulai latihan, kemudian nanti setelah diklik mulai latihan, nanti akan muncul loading kurang lebih seperti ini, ya. Ditunggu sampai proses loadingnya selesai, sampai garis berwarna hijaunya ini full ya, sampai ke bagian kanan, sisi paling kanan. Nah, setelah itu baru akan muncul tombol berikutnya ya. Kalau ini sudah tombol garisnya berwarna hijau full, maka nanti akan muncul tombol berikutnya. Setelah itu di sini ada tata tertib pelaksanaan, kemudian di checklist, kemudian mulai ujian. Setelah mulai ujian nanti teman-teman akan tampil ya kurang lebih seperti ini. Jadi soal latihannya kurang lebih seperti ini. Di sini ada soal latihan asuhan keperawatan anak misalnya ya. Di sini ada bagian-bagiannya, ada indikator waktu, nama, kemudian bagian halaman soal, kemudian keterangan dari halaman soal. Jadi kalau berwarna merah ini belum terjawab, abu-abu ini juga belum dibaca. Kemudian nanti kalau berubah menjadi hijau di sini berarti soalnya sudah terjawab. Dan di sebelah kiri di sini terdiri dari soal latihan, kemudian jawabannya, kemudian di sini ada review dan reset jawaban. Kemudian di sini ada simpan dan lanjutkan. Nah, di sini peserta bisa membaca soalnya, kemudian memilih salah satu jawaban yang benar, kemudian klik tombol simpan dan lanjutkan. Jadi setelah dipilih soal jawaban yang benar, kemudian klik tombol simpan dan lanjutkan. Maka nanti akan diarahkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 2. Tetapi bagi rekan-rekan yang ingin menandai soalnya, misalnya masih ragu-ragu, perlu direview, teman-teman bisa pilih jawabannya, kemudian klik tombol perlu review. Kemudian nanti akan diarahkan ke soal selanjutnya. Nah, jadi ketika ingin menjawab,
pelajari soalnya, pilih salah satu jawaban yang benar, kemudian klik tombol simpan dan lanjut, gitu ya. Kemudian akan diarahkan ke soal berikutnya. Nah, nanti apabila teman-teman peserta ini sudah menyelesaikan semua jawaban atau sudah terisi semua jawabannya, ini sudah semua soal ini sudah dijawab semua, maka nanti akan muncul kurang lebih seperti ini. Ya, informasinya soal yang terjawab berapa, yang ditandai berapa, yang belum terjawab berapa. Dipastikan bahwa semua soal sudah terjawab. Misalnya soalnya ada 30, pastikan di warna hijau ini ada 30 soal, ya. Kemudian klik tombol kirim ujian. Ya, nanti teman-teman akan diarahkan ke bagian laporan hasil ujian. Apabila teman-teman ingin melihat hasil laporan soalnya, lulus atau tidak, itu bisa klik tombol laporan soal, ya, laporan soal, skor soal. Skor soal ini nanti akan terlihat bahwa hasil dari soal yang sudah dikerjakan lulus atau gagal, ya. Kalau lulus nanti di sini lulus, kalau gagal berarti di sini gagal. Nah, tapi bagi teman-teman yang ingin mempelajari dari soal-soal yang sudah dikerjakan, ingin tahu soal mana saja sih saya yang jawabannya salah, itu teman-teman bisa klik laporan soal, maka nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Di sini di bagian paling sisi kanan ini adalah kolom nilai kamu. Ya, apabila di sini nilainya 0 berarti jawabannya salah. Tetapi ketika nilainya 1 berarti jawabannya benar. Jadi teman-teman bisa tandain di nomor berapa saja yang salah, tapi di sini tidak diberitahukan kunci jawabannya, hanya diberitahukan bahwa nilai soalnya ini dijawab benar atau tidak. Nah, apabila nanti teman-teman sudah menyelesaikan semua, ya, jadi tadi yang warnanya oranye, ya, kalau mulai itu oranye, di sini abu-abu semua, ya. Kalau sudah hijau seperti ini artinya sudah lulus modul, sudah lulus latihan soalnya. Ya, nah ini dipastikan bahwa semua modulnya sudah hijau semua, artinya sudah lulus semua, baru nanti akan muncul aktif, ya, tombol UKOM ini akan aktif, ya, tombol UKOM ini akan aktif ketika semuanya sudah hijau, ya, semua modul sudah hijau, baru ini aktif bisa diklik, ya. Diklik berarti teman-teman akan melakukan konfirmasi mengikuti UKOM. Jangan sampai lupa, ya, setelah menyelesaikan semua ketuntasan modul, teman-teman bisa klik tombol UKOM. Ya, maka akan diarahkan di sini untuk melakukan konfirmasi mengikuti UKOM, ya, kemudian di checklist setuju, kemudian klik lanjutkan. Maka nanti teman-teman akan mendapatkan emailnya bisa dicek, emailnya akan mendapatkan akun untuk UKOM nantinya, ya, sesuai dengan waktu yang dijadwalkan. Kemudian setelah melakukan konfirmasi UKOM, teman-teman peserta nanti akan diminta untuk memilih TUK-nya. Silahkan cari terlebih dahulu, pilih dulu wilayahnya, ya, misalnya di DKI Jakarta, pilih DKI Jakarta, misalnya di Jawa Tengah, pilih Jawa Tengah. Nah, ini saya ambil contoh di DKI Jakarta. Begitu saya pilih DKI Jakarta, langkah selanjutnya klik tombol pencarian, maka di sini akan muncul daftar TUK yang ada di provinsi tersebut, ya. Kapasitasnya berapa dan lain sebagainya di sini ada informasikan, kemudian klik tombol pilih, ya. Apabila sudah diklik tombol pilih, nanti langkah selanjutnya kurang lebih seperti ini di bagian bawah ini, bahwa apakah Anda sudah yakin dengan pilihan CBD Center Anda. Jika sudah, klik tombol checklist di bawah ini untuk print kartu peserta Anda. Jadi ketika sudah benar, sudah yakin, dan di sini yang tadinya tombolnya tulisannya pilih sekarang sudah terpilih, ya, sudah berubah menjadi terpilih. Kemudian di sini klik tombol yakin, kemudian teman-teman bisa klik tombol print kartu peserta untuk mencetak kartu ujian. Nanti kurang lebih seperti ini kartu ujiannya. Ya, jadi kartu ujian ini dicetak secara mandiri oleh teman-teman. Ya. Nah, itu tadi proses pendaftaran, kemudian pembelajaran modul. Kemudian yang terakhir yaitu alur bagi peserta UKOM khusus Tredegar. Jadi di sini untuk mengikuti UKOM itu nanti URL-nya, mohon maaf, itu akan kami bagikan saat teman-teman berada di TUK. Jadi kami menginformasikan URL yang bisa diakses itu saat teman-teman sudah berada di ruangan TUK, karena ini memang sifatnya rahasia.
Jadi kami tidak akan menginformasikan jauh-jauh hari untuk URL-nya, tapi URL-nya akan kita sampaikan di saat di hari H dan teman-teman sudah berada di ruangan TUK. Ya, caranya tetap sama, nanti menggunakan browser, bisa Google Chrome atau sejenisnya, kemudian nanti URL-nya bisa diketikkan sesuai dengan yang nanti akan kita informasikan kepada pengawas lokalnya. Kemudian nanti setelah sudah diakses aplikasi UKOM-nya ya, sesuai dengan URL-nya, teman-teman bisa klik tombol login, kemudian nanti akan diarahkan untuk login sebagai peserta, masukkan akunnya, ini sesuai dengan akun yang sudah dikirim melalui email, ya, masukkan akun, kemudian password-nya, klik tombol login, maka akan diarahkan ke halaman private area, ya. Jadi nanti akan muncul daftar ujian kurang lebih seperti ini, apabila nanti ujiannya sudah dimulai, nanti akan muncul tombol mulai ujian. Klik tombol mulai ujian, kemudian nanti akan ada proses loading ini saat penarikan soal, jadi pastikan bahwa garis warna hijaunya full, kemudian nanti baru akan muncul tombol berikutnya. Kemudian di sini nanti ada petunjuk teknisnya, kemudian tinggal di checklist, kemudian mulai ujian. Nah, ini prosesnya kurang lebih sama seperti saat mengerjakan modul. Jadi memang kami nanti tidak akan menyiapkan untuk latihan soal ya, latihan soal saat UKOM ya, karena teman-teman sudah familiar saat mengerjakan modul. Nanti prosesnya tampilannya di page-nya ini sama saat mengerjakan modul. Jadi kami tidak perlu atau tidak lagi menyiapkan untuk latihan mengerjakan soal ya. Jadi ini nanti sama, di sini ada indikator waktu, profil namanya peserta, kemudian halaman soal, kemudian di sini ada daftar pertanyaan dan pilihan jawaban, kemudian kalau untuk menyimpan klik tombol simpan dan selanjutnya. Nah, ini sama persis dengan latihan modul. Jadi teman-teman ketika sudah melakukan latihan modul secara otomatis ini sudah familiar. Nah, apabila tadi memilih soal, kemudian klik tombol simpan, sampai nanti di indikator halaman soal ini berubah menjadi hijau semua, ya artinya semuanya sudah selesai, maka nanti aplikasi akan memperingatkan bahwa yang bersangkutan ini sudah sampai ke soal terakhir. Apakah ingin kembali ke soal pertama? Bisa klik tombol iya, ya, apabila memang ingin kembali ke soal pertama. Kalau ingin melakukan review, tetapi apabila tidak, klik tombol tidak, kemudian klik tombol kirim pada sisi bagian paling bawah kanan ya. Klik tombol kirim, nanti akan ada informasi kurang lebih seperti ini ya, bahwa soal yang sudah dijawab ini harus dipastikan bahwa soalnya ini sudah sesuai. Kalau UKOM ini soalnya kurang lebih 180 soal, pastikan bahwa di sini adalah 180 soal. Kemudian klik tombol kirim ujian. Ya, klik tombol kirim ujian, maka nanti di bagian sesi terakhir ada muncul kuesionernya. Nah, mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan dari proses pendaftaran, kemudian proses pembelajaran modul sampai ke pelaksanaan ujian kompetensinya.